Maksudnya Pak, tidak semua orang sanggup memuliakan anaknya, melanjutkan ke kuliah, ke perguruan tinggi. Coba Pak carikan anak-anak kami sebuah skill sehingga ketika mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka bisa bekerja atau membuat usaha. Siap. Nah, sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semandalu Smart Podcast Sharing Inspiration. Perkenalkan, saya Rian dari jurnalis headlinekaltim.com. Pada kesempatan hari ini, kesempatan saya berdiskusi bersama Kepala Semandalu SMA Negeri 20 Pak Padi Yuliza. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima Terima kasih Mas Rian sudah mau datang jauh-jauh ke Sebulu. Ya, alhamdulillah. Gimana perjalanannya? Enak? Ya lumayan sih Pak. Lumayan ya? Agak panjang. Agak panjang, kayak sirkuit Mandalika ya? Ya. Boleh Pak, gini kalau Ya. saya ingin tahu dari Bapak. Iya. Kan sekarang ini kan SMA itu sering dipandang tidak punya life skill, kemampuan, Ya. atau apa. Menurut Bapak seperti apa dengan pandangan itu Pak? Ya, sebenarnya menurut saya ya, sebelum itu saya say hello dulu kepada Sobat Smart, Sobat Semandalu Smart. Ketemu lagi kita di podcast Smart Podcast Sharing Inspiration. Setelah begitu lama kita tidak bertemu di saat pandemi, ditambah lagi puasa, dan hari ini alhamdulillah ada jodohnya kita bertemu lagi di Smart Podcast Semandalu Smart di SMA Negeri 2 Sebulu. Terima kasih Mas Rian nih, alhamdulillah jauh-jauh datang langsung ditodong untuk jadi penanya ya, penanya di Smart Podcast kita ini. Ini kebetulan maksud saya jangan hanya bertanya di balik layar, bagaimana di challenge, ditantang untuk bertanya langsung direkam, nanti akan di share di YouTube Smart Podcast ini, di YouTube Semandalu Smart di SMA Negeri 2 Sebulu. Biasanya sih memang SMA itu kan diperuntukkan mereka melanjutkan kuliah. Nah, di sini sebenarnya ada hal-hal yang perlu kita pikirkan bersama. Ketika orang tua punya uang, punya finansial, setelah anak-anak lulus daripada SMA, mereka bisa melanjutkan di tempat kuliah yang mereka inginkan. Permasalahannya satu, bagaimana anak-anak yang tidak mampu, yang tidak bisa melanjutkan karena mereka tidak mempunyai dana yang cukup. Karena kita diciptakan dengan masing-masing ya, ada yang mungkin cukup uang, ada yang kekurangan, ada yang sedikit. Memang awalnya saya berpikir, ya benar juga kayaknya SMA ini tidak punya keahlian yang khusus. Sampai saya berpikir bersama teman-teman di sekolah ini, coba kita cari bagaimana caranya SMA ini mempunyai skill atau life skill keahlian, sehingga ketika mereka tidak melanjutkan, mereka bisa berwirausaha atau berdikari. Berpikir kami bersama-sama berdiskusi, jangan sampai SMA itu penyumbang pengangguran terbanyak. Ayo, kalau mereka masih bekerja walaupun menjadi guru, ya kan, bekerja di ladang, tidak apa-apa, masih punya pekerjaan. Nah ini jadi pengangguran, pengacara, pengangguran banyak acara, pedagang, pengangguran dalam gang. Iya kan, kasihan mereka, capek-capek 3 tahun kita didik, terus mereka tidak ngapa-ngapa. Sampai suatu saat, saya masih ingat tahun 2021 itu ada orang tua wali menghadap 2 orang gitu, cerita dengan saya, Pak, SMA ini tidak punyakah persiapan atau menyiapkan anak-anak punya sebuah keahlian khusus? Maksudnya Pak, tidak semua orang sanggup memuliakan anaknya, melanjutkan ke kuliah, ke perguruan tinggi. Coba Pak carikan anak-anak kami sebuah skill sehingga ketika mereka
tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka bisa bekerja atau membuat usaha. Nah, sampai akhirnya saya ngelihat kami punya ekskul menjahit, kami punya ekskul multimedia, dan saya bilang kenapa ini tidak kami buat, kami persiapkan sehingga anak-anak itu mempunyai keahlian. Nah itu saat itu masih itu terpikir, sampai akhirnya ketika kami berdiskusi dengan dinas pendidikan, ya pendidikan provinsi Pak, ya. Kalimantan Timur, ya dengan Bu Ati ya, dalam lokasi kurikulum di situ. Loh ini kan namanya program double track atau kurikulum double track. Apa itu ya? Bunda, saya bilang, coba buka di di YouTube ataupun di Google, ketik double track. Ternyata ini dimulai di Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Sudah mulai tahun 2017. Dan ini mereka adalah menyiasati, mencari solusi buat anak-anak yang tidak melanjutkan. Rata-rata yang hanya melanjutkan dari sekolah-sekolah khusus ya, sekolah-sekolah pinggiran ini, sekolah-sekolah yang tidak di kota tapi di pinggiran, yang lulusannya yang melanjutkan hanya 30% ke perguruan tinggi. Sisanya 70% banyak menganggur. Nah akhirnya saya lihat, wah ini bagus. Di sana di sekolah-sekolah mulai tahun 2017 mereka bekerja sama dengan ITS, Institut Teknologi Surabaya. Supaya apa? Menerbitkan yang namanya sertifikat. Jadi kegiatan-kegiatan ini atau program-program double track ini disupport nanti dengan sertifikat, dan juga bagaimana ada produk yang dipasarkan. Nah itu, maka muncullah ide bagaimana kalau tidak kita buat program double track. Makanya di sekolah kami itu ada 4, menjahit, multimedia dalam hal ini adalah fotografi, kemudian desain grafis, itu termasuk multimedia ya. Smart Podcast ini termasuk multimedia yang mungkin tidak semua sekolah punya podcast. Pinggiran loh mas punya podcast, ya kan? Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, pengelasan listrik, dan yang keempat adalah tata rias. Dan rata-rata mereka sudah menghasilkan produk-produk semua. Tinggal yang kami perlu tindak lanjuti adalah pemasaran. Itulah kami butuh bantuan dari pihak-pihak terkait, dinas pendidikan provinsi, kemudian juga instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait, sehingga kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan instansi-instansi yang lain. Keturunan daripada dinas pendidikan provinsi Kalimantan Timur. Nah, jadi begitu. Oke. Tapi boleh nggak saya tahu ada nggak rencana program large scale lainnya selain yang 4 Bapak disebutkan tadi? Yang jelas kami fokus dulu ke 4 ini. Ya, sebenarnya dari siswa tuh pengen juga ada tata boga. Ya, tata boga, prospek juga karena di sini kami baru tadi itu nih mengadakan bazar. Itu anak-anak buat makanan sendiri dan habis 1 jam buka bazar habis. Saya mau beli nggak kebagian, makanya lapar sekarang. Lapar juga kan? Iya. Maksud saya tadi kalau Mas datang, saya tawarkan ini loh. Ternyata habis. Jam 9 dibuka, jam 10 saya ngelihat anak-anak habis. Berarti saya telat Pak ya datangnya? Telat, makanya saya bilang datangnya pagi. Kalau kan bisa merasakan kuliner, makanan-makanan yang dibuat oleh anak-anak. Rugi, makanya siswa baru harus masuk ke SMA Negeri 210 karena banyak hal-hal yang kalian temukan selain double track itu tadi. Siap kuliah dan siap kerja. Iya. Jadi jangan takut nanti orang mengatakan kalau masuk SMA pengangguran, nggak bisa kerja. Salah seperti itu. Makanya double track ini supaya menghindari atau memberikan solusi kepada anak-anak supaya tidak menganggur. Mereka bisa usaha. Ya sudah ada anak-anak lulusan alumni yang buka gerai jahit. Sudah ada. Oh gitu, alhamdulillah. Sudah ada 1 orang. Alhamdulillah, siap. Pak, saya ingin tahu Pak. Berarti Pak Fadli ini dengan program double track berarti ingin mematahkan Pak ya. Kalau SMK bisa, mungkin SMA bisa Pak ya.
Sebenarnya ini tidak ada menyaingi ke SMK, tidak. Karena kami ini hanya belajar dasar dan belajarnya pun di luar daripada kegiatan belajar mengajar, di luar jam sekolah. Kami biasanya itu di ekskulnya. Setelah selesai jam pelajaran sekolah, kami lanjutkan kegiatan double track ini. Kalau SMK kan memang dasarnya dikasihkan semua, memang anak-anaknya diperuntukkan untuk siap kerja. Kalau kami ini hanya dasar-dasarnya. Dan juga bedanya adalah kalau kami ini tidak di dalam struktur kurikulumnya, tidak. Kami di luar malahan. Dan hanya dasar-dasar dan tidak bisa menyaingi SMK. Kami tidak ada apa-apa dibanding SMK. Justru nanti kami akan banyak belajar dengan SMK atau mungkin bisa bekerja sama dengan SMK. Karena tidak ada kami berpikir untuk menyaingi SMK. Ini hanya berpikir ke depan untuk anak bangsa, sehingga ada kata-kata jargon ataupun slogan di Kalimantan Timur oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Pak Isran dan kemudian Pak Hadi Mulyadi. Kaltim berdaulat itu bisa kita laksanakan memang secara berdaulat. Berdaulat, kata berdaulat itu kalau melihat masih anak-anak pengangguran bagaimana rasanya? Apakah sudah berdaulat? Kan tidak. Jadi menciptakan pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau perlu bisa memberikan pekerjaan buat anak-anak yang lain sehingga mereka tidak menjadi pengangguran. Itu intinya double track, Mas. Tidak menyaingi siapa-siapa, tapi jangan sampai kita memberikan kontribusi pengangguran terbanyak setelah lulus SMA. Pak, terakhir nih wawancara saya di podcast Smart Semandalu. Ada nggak Pak harapan Bapak atau yang masih ingin dicapai Bapak gitu kan untuk mengembangkan Semandalu ini dalam dunia kompetensi SDM semuanya? Ada Pak harapan? Banyak sebenarnya, cuman kami perlu bantuan banyak pihak. Kami tidak bisa berdiri sendiri karena apalah kami bagaikan butiran debu tanpa bantuan orang lain. Kami di sini karena teman-teman banyak bantu semua. Teman-teman support, apalah artinya saya. Tapi teman-teman luar biasa. Ayo Pak, ayo kita sama-sama kebersamaan karena maju bersama hebat semua supaya menjadi Indonesia gemilang dan Kaltim berdaulat. Banyak hal yang mungkin kami impikan. Ya, salah satunya mungkin double track ini bisa menghasilkan produk-produk yang bisa kami kirimkan kemanapun, mungkin bisa ekspor kemanapun, sehingga ini juga membantu Indonesia lebih berjaya lagi di dunia nasional maupun internasional. Itu sih, walaupun ini muluk ya atau naik, tapi itulah keinginan kami, ada produk-produk dari anak-anak SMA. Dan bukan hanya kami sih, mudah-mudahan ada sekolah-sekolah yang lain yang bisa mengikuti program-program ini. Bayangkan kalau semua sekaltim ini ada sekolah-sekolah yang seperti ini, kan tidak ada tercipta lagi pengangguran. Mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi saya berharap kepada orang tua, wali, murid, jangan takut menyekolahkan anaknya di SMA, karena mari kita sama-sama bersama-sama menciptakan sebuah skill, keahlian, sehingga tidak lagi anak-anak itu mengatakan bahwa SMA itu tidak punya keahlian apapun dan akhirnya di pengangguran. Dan sekali lagi ini tidak menyaingi SMK, karena SMK itu luar biasa, memang diciptakan seperti itu. Kalau kami hanya belajar dasar-dasarnya saja supaya mereka bisa berdikari, berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri tanpa menjadi seorang pengangguran. Ya, Pak. Itu. Oke. Terima kasih Pak Fadli waktunya. Makasih Sobat Semandalu. Lain hari kita bertemu lagi di podcast Smart lain. Ya, mudah-mudahan aja apa yang diharapkan Pak Fadli bisa terwujud dan Semandalu juga semakin besar. Amin. Saya terakhir pesan, jangan ragu sekolah di Semandalu Seguru. Terima kasih. Bila Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart. Salam Smart.